Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video Patrick Kluivert bersama asistennya terlihat memantau Liga 1 di Stadion Patriot. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Setelah tiba di Indonesia, tak butuh waktu lama bagi kuartet pelatih baru untuk langsung bekerja mempersiapkan tim jelang round 3, di mana salah satunya sudah pasti memantau pertandingan di Liga 1. Dan bagi Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, serta Gerard van den Berg, tentu saja ini adalah kali pertama mereka merasakan langsung atmosfer sepak bola Indonesia. Yap, di laga Persija versus PSBS Biak, para jajaran pelatih baru yang didampingi manajer timnas Pak Sumarji tampak hadir di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi untuk melihat gimana sih cara bermain Liga 1. Dan seperti biasa ada kesan tersendiri yang dirasakan mereka, terutama Kluivert sebagai pelatih kepala pasca nonton pertandingan yang berakhir imbang 2-2 tersebut. Sesuatu yang pastinya bikin semua penasaran kira-kira gimana nih reaksi dari Kluivert melihat kualitas Liga 1 yang pastinya jauh banget bila dibandingin liga-liga di Eropa. Jajaran pelatih baru Timnas Indonesia langsung gerak cepat untuk mempersiapkan semuanya jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang. Yap, setelah memantau perkembangan beberapa pemain yang ada di luar negeri, kali ini mereka berkesempatan untuk melihat kondisi yang ada di Liga 1. Tentu semua tahu, kalau pelan-pelan, dari sisi non-teknis, PSSI udah berusaha melakukan segala pembenahan untuk meningkatkan kualitas liga. Seperti penggunaan VAR, yang memang sejauh ini dirasa cukup membantu karena bisa meminimalisir segala kontroversi nggak jelas yang selama ini bikin gregetan. Nah, tentu saja kita tahu kalau segala perbaikan yang dilakukan tujuannya adalah agar bisa menciptakan ladang yang bagus buat timnas. Meskipun masih banyak yang harus ditingkatkan, at least upaya PSSI kali ini nyatanya wajib kita apresiasi. Yap, sesuai rencana setelah tiba di Indonesia, 4 jajaran kepelatihan yang baru Timnas Indonesia langsung melakukan persiapan untuk round 3, di mana salah satunya adalah memantau perkembangan liga. Dan di laga Persija versus PSBS Biak, ada pemandangan menarik tak kala Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Gerard van den Berg hadir langsung ke Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Tentu saja ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertandingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan sudah pasti, dilihat dari ekspresinya, mereka tampak kaget dengan kualitas permainan di Liga 1. Patrick Kluivert dan tim pelatih Timnas Indonesia lainnya bahkan meninggalkan laga Persija versus PSBS Biak lebih awal, di mana mereka pergi saat memasuki menit 81 tanpa memberikan komentar kepada awak media. Nah, banyak yang berasumsi kalau jajaran pelatih yang baru, khususnya Patrick Kluivert yang berstatus pelatih kepala, merasa nggak habis pikir tentang beratnya pelatih sebelumnya membentuk Timnas Indonesia sampai di titik yang sekarang ini dengan kualitas liga yang seperti ini. Dan gak heran juga kalau Liga 1 sekarang masih ada di urutan 25 Asia, serta peringkat 6 di ASEAN. Nah, dari sudut pandang Patrick Kluivert sendiri, berdasarkan apa yang ia lihat, tensi di Liga 1 memang tinggi. Akan tetapi, soal basic masih banyak yang salah, terutama dari para pemain lokal yang ada. Yap, masalah passing memang menjadi hal utama yang ada. Dan ia akhirnya mengerti mengapa Coach Shin waktu pertama kali datang melatih Indonesia merasa cukup kaget dengan kondisi pemain Timnas Indonesia ketika itu. Walaupun di satu sisi, ia juga memuji kalau soal intensitas dan game plan secara umum, ini sudah lumayan. Hanya saja ya tadi, jika tolak ukurnya adalah Eropa, ia sudah pasti sangat jauh. Terutama yaitu tadi soal kualitas passing dan visi bermain. Langsung telepon Pak Erik kali ya, bilang gini, "Bos, mumet aku." Artinya apa yang dirasakan Patrick Kluivert mengingatkan kita dengan apa yang pernah dirasakan oleh Raja Nainggolan ketika menjalani musim perdana di Liga Indonesia. Dan yang paling epik serta teringat jelas adalah ketika laga Bayangkara melawan PSS Sleman musim lalu. Yap, sepanjang laga berulang kali Nainggolan dibuat jengkel oleh rekan-rekannya, terutama soal urusan passing. Dan bukan rahasia lagi kalau pemain-pemain Liga 1 kualitas passingnya masih gitu-gitu aja. Sehingga itu berulang kali membuat ex-punggawa AS Roma itu frustasi. Yang paling kentara adalah saat Nainggolan menendang bola jauh keluar karena umpan Fatur Rahman sama sekali nggak akurat. Dan nggak cuma sekali itu, tapi ada beberapa momen di mana Nainggolan sampai dibuat gak habis pikir oleh kualitas rekan-rekannya yang seolah gak bisa menguasai teknik dasar, macam passing, dan kontrol dengan baik. Sehingga ia tampak berbicara dengan Coach Mario Gomez dan seorang staf soal ini gimana sih
Bisa main nggak? Kira-kira gitu kali ya. Sementara itu dikutip dari sportdetik.com, dengan melihat langsung gimana suasana yang ada, ia jadi mengerti di luar dari hal-hal teknis terutama permainan, ada gairah yang luar biasa di sepak bola Indonesia. Maka dari itu, akan menjadi tanggung jawab besar bagi dirinya serta tim pelatih lainnya untuk membawa timnas Indonesia ke panggung tertinggi. Rasanya luar biasa dan sangat menginspirasi. Semua orang tahu bahwa Indonesia mempunyai budaya sepak bola yang dinamis dan penuh gairah. Menjadi bagian dari itu adalah keuntungan dan tanggung jawab besar, ucap mantan pemain Barcelona tersebut. Lepas dari apapun, melihat segala hal yang ada, wajar jika sampai sekarang Liga Thailand adalah liga yang masih dianggap terbaik di kawasan ASEAN, serta duduk di posisi 8 Asia. Dan sebelum ini pun, Shin Tae-yong pernah berujar kalau dominasi Thailand di level Asia Tenggara tidak terlepas dari kompetitifnya Thai League atau Liga Thailand yang dianggapnya sebagai yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, di mana Thai League memiliki penjadwalan yang tersusun rapi sehingga memungkinkan klub-klubnya untuk berkompetisi di Liga Champions Asia secara reguler. Selain itu, klub-klub Thailand yang terbiasa menghadapi lawan-lawan kuat dari Korea Selatan, Jepang, hingga Tiongkok di Liga Champions Asia, pada akhirnya telah berhasil menjadi latar belakang kesuksesan mereka di kancah internasional. Itulah yang tidak dipunyai Liga 1 yang bahkan tim-timnya masih sangat sulit bersaing di level Asia. Jangankan ACL Elite, wong ACL 2, tim juara Liga 1 aja jadi juru kunci. Bahkan di level antar tim ASEAN pun juga kelabakan. Meskipun begitu, bersama Erick Thohir, pelan-pelan pembenahan Liga Indonesia udah mulai ditata rapi. Yang paling utama jelas adalah soal jadwal pertandingan, peraturan, dan lain-lain, kan gitu. Intinya, segala kritik yang ada tidak hanya mencerminkan keinginan untuk keberhasilan timnas Indonesia, tetapi juga sebagai panggilan untuk memperbaiki dalam sepak bola domestik. Karena bila itu dilakukan, maka imbasnya bisa membentuk timnas yang tangguh dan memberikan harapan baru bagi pencapaian gemilang skuad Garuda di level internasional. Sebab ya tadi, kalau Liga 1 masih gitu-gitu aja, ya jangan salahkan tim pelatih. Kalau nantinya timnas Indonesia akan full diisi oleh pemain diaspora ataupun abroad. Karena ya emang separah itu. Dan itu adalah fakta yang beneran harus diterima sebagai bahan evaluasi. Bayangin, best analis di Belanda kayak Alex Pastoor. Ini mikir, apanya yang mau dianalisis? Main gubrak-gubruk, passing ngalor ngidul, serta kayak nggak ada visi, kan ya susah. Bahkan sebapuk-bapuknya Almere City di Liga Belanda masih bisa dianalisis permainannya. Dan sebelum ini, toh udah banyak juga kan pelaku sepak bola dengan nama besar juga melontarkan kritik ke kualitas Liga Indonesia. Jadi ya, sebelum marah, sadar diri dan sadar posisi dulu. Terutama buat pengamat-pengamat di sana yang masih merasa kualitas Liga 1 itu udah luar biasa. Dan salut pokoknya kepada PSSI yang sekarang, walaupun PR-nya masih banyak, at least pelan-pelan, perubahan itu mulai kelihatan hasilnya. Dan moga-moga aja ini bisa konsisten, serta bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Pokoknya kalau pembinaan bagus, serta liganya bagus, timnasnya pasti juga ikutan bagus kok. Harapannya kan kualitas pemain yang main di dalam negeri dan luar negeri ketimpangannya nggak terlalu jomplang, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu.